Hi everybody, welcome back to my channel. Memes Prameswari di sini. Hello. Dan hari ini Memes nggak sendiri, Memes ditemenin sama Kak Ria. Pen-pennya Mbak Memes. Mbak ya? Mbak, enggak, Memes aja, jangan Mbak dong. Jadi kayak Tete. Berarti pennya Memes apa? Ada deh. Kalau teman-teman yang udah tahu, pasti Karian ini terkenal dengan YouTube channelnya yang namanya Rian TV, ya kan? Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Karian karena kemarin kita sempat collab ya Kak ya. Iya, bikin video bareng ya. Kita bikin video bareng, tapi lebih tepatnya membantu seorang ODGJ yang ada di Tangerang waktu itu. Betul. Dan sekarang aku pingin ngajak Karian di sini berbagi informasi dan memberikan inspirasi kepada viewers aku. Alright, so aku udah ngumpulin facts di sini teman-teman, which is kayak ujian. Oke, kita dari facts-nya dulu. Facts. YouTuber satu ini asalnya dari Kembang, Bandung, bener kan? Iya bener. Iya, dan dia memiliki konten YouTube yang sangat edukatif dan inspiratif. Amin. Jadi Karian ini mempertemukan penderita gangguan jiwa dengan keluarganya ya Kak ya. Yeah, jadi diupload. Selain itu, yang bikin wownya lagi, Karian itu punya 3,6 juta subscribers atau 3,7 sekarang udah kan? 3,7. Wow. Oke, padahal ini aku bikin skrip baru kayak beberapa hari yang lalu. Doain ya. Aduh, keren banget Kak, keren banget. Apa kabar Karian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Emang tadi pertama gak nanyain kabar ya? Iya, enggak, belum. Jadi nanyain kabar dulu gimana sih? Mohon maaf. Ulang lagi. Apa kabar Karian? Sehat. Memes gimana Memes? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oh, baru kemarin kan kita ketemu. Ini waktu terasa Cepet banget ya? banget gitu. Tadi abis dari Bandung ya pagi ini langsung. Enggak, dari Bekasi ke Bandung terus. Anyway Kak, wow, it's amazing what you're doing menurut aku. Nggak banyak orang di luar sana yang peduli dengan orang dengan gangguan jiwa. Anyway, aku mau sedikit cerita di sini teman-teman. Jadi gimana kok Memes bisa kenal sama Karian pertama kali itu di One Man Show, waktu ya kan? itu Bang Rian ini diundang One Man Show ya. Iya. Terus pas di belakang layarnya gitu ketemu ya, ngobrol-ngobrol ya. Iya, sama ada Kak Devina juga waktu itu kita sama Kang Irfan Hakim. Iya, sama Kak Irfan Hakim. Jadi kita berempat langsung kayak tuker-tukeran kontak. Waktu aku lihat di One Man Show, aku kayak terenyuh banget gitu loh Kak. Nangis loh. Aku sampai nangis sih. Iya, from what you're doing, nangis. karena mulia sekali sih niat Amin. Karian ini. Oke, kalau begitu langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Dadah. Itu beberapa pertanyaan sih. Cepet kok. Aku mau nanya, Kak, kenapa sih memilih untuk aktif di kegiatan sosial ini? Padahal kan kakak itu dulunya SMK otomotif. Iya. Waktu dulu emang di media sosial, khususnya di YouTube belum ada konten yang kayak gini. Dan kebetulan Bang Rian memang sukanya ya kayak bersosialisasi dengan hal yang baru gitu. Waktu itu ya udahlah, sebelum di YouTube waktu zaman SMA kan sering banget tuh lihat kayak ODGJ terlantar di jalanan gitu, pulang sekolah ataupun berangkat sekolah. Nah itu tuh kita kepikiran nih, kok ini nih asalnya dari mana gitu. Nah kenapa orang-orang pada takut ke mereka gitu, padahal kan enggak juga, enggak dibayarkan buruk sama orang-orang. Makanya kita bikin channel yang namanya Rian TV ini, maksudnya isinya tentang ODGJ gitu. Makanya kita mandiin, kayak bersihin semuanya badannya, terus kita kasih makan, ya gitu. Jadi awalnya dari SMA ya dari kayak SMA malahan ya. Itu. Oke. Kenapa sih Kak memilih ODGJ? Kan banyak juga orang-orang lain yang perlu dibantu. Kenapa ya? ODGJ karena mungkin masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, terus anak muda apalagi ya, anak muda milenial sekarang gitu memandang ODGJ itu dipandang sebelah mata gitu, dan orang-orang tuh pada takut sama mereka gitu. Kenapa gitu? Mungkin karena penampilannya yang serem, mungkin dia tuh udah bertahun-tahun di jalanan, terus penampilannya jadi begitu. Nah kita supaya memberikan contoh kepada masyarakatnya gimana nih, ya kita bikin YouTube seperti ini gitu. Nah kita memberikan pelajaran, edukasi gimana caranya ngedeketin ODGJ yang terlantar supaya benar-benar dilihat orang itu nggak seburuk mereka lihat gitu. Benar-benar luar biasa. Jadi YouTube nih jadi sebuah platform atau media buat menyebarkan informasi. Iya benar banget. Jadi bukan untuk kayak yang penting viral-viral gitu kan. Nggak gitu kan. Enggak. Benar-benar. Next question, pertanyaan yang ketiga.
Sejak kapan sih kakak kepikiran untuk buat YouTube channel ini dan kenapa harus YouTube? Kenapa nggak sosial media yang lain? 3 tahun ke belakang kita bikin udah lama 2017? banget. Iya segituan. Terus bikin YouTube awalnya sepi, gak ada yang nonton, terus kebetulan kan YouTube kita baru merintis dari nol banget gitu, dan nggak ada bantuan dari teman-teman siapapun gitu. Bahkan di YouTube belum ada yang namanya channel tentang edukasi terhadap ODGJ yang terlantar gitu. Jadi kita nggak niatnya bikin konten sebenarnya. Ya udah kita terus upload aja, maksudnya setiap hari kita sering bikin konten tentang ODGJ, terus alhamdulillah nggak tahu viewersnya naiknya pelan-pelan atau ada satu video yang emang jebret viral terus habis itu sisanya gampang ke belakang. Pelan-pelan. Terus waktu itu kalau nggak salah kita lagi mandiin ODGJ, nah di situ videonya meledak tuh kan, berarti ada satu video yang viral kan semuanya. Video yang apa tuh kak? Waktu kita mandiin ODGJ yang di mana, masih ingat nggak? Masih di Rancakek ya men? Ya, Rancakek waktu itu dulu dia gimbal banget, terus kita cukurin, bersihin semuanya, alhamdulillah meledak. Luar biasa. Nah di situ kita sering-sering terus bikin konten tentang ini semuanya, malah bahkan konten kita isinya ODGJ itu. Iya betul. Dan kakak ini buat membantu orang-orang ODGJ ini biaya sendiri atau ada orang yang donasi lewat kakak gitu atau gimana? Biaya sendiri dari YouTube semuanya. Oh, jadi AdSense dari YouTube ini untuk para ODGJ tersebut. Terus kadang kalau misalkan ada bantuan dari teman-teman, misalkan kak gimana sih mau nyumbang gitu kan, kita kan kalau misalkan ke rumah singgah kayak gitu, jadi kita nggak nyediain kayak open donasi di tim kita gitu. Nggak ada open donasi di Rian TV-nya, nggak ada. Maksudnya kalau misalkan mau bantu rumah singgah tersebut, kalau misalkan Aryan syuting ke rumah singgah, kan Aryan syuting tuh nggak di jalanan doang, hanya ke rumah-rumah singgah gitu yang ngurusin ODGJ terlantar. Kalau misalkan mau bantu ya langsung aja ke tempatnya gitu, karena takutnya pro kontra. Benar-benar gitu, maksudnya ya udahlah. Kan biar amanah juga ya, langsung uangnya ke rumah singgah gitu. Oke, anyway, selain kakak nemuin ODGJ ini terus ngebersihin mereka, ternyata Karian itu juga mempertemukan dengan keluarganya. Sudah berapa orang kak yang kakak tolong atau pertemukan dengan keluarganya? Terus apakah keluarganya itu recognize, maksudnya kayak ngerti, oh bener ini anak aku, atau oh bener ini suami aku gitu? Gak kehitung loh. Gak kehitung? Gak kehitung. Berarti banyak ya? Maksudnya banyak puluhan kayaknya. Tapi keluarganya emang bener kayak ini bener emang anak aku nih? Bener dari mungkin dari itu kan puluhan tahun nih, pasti kita juga kalau keluarga pasti adalah rasa batinnya ke keluarganya. Betul. Gitu. Entah itu anaknya yang hilang, terus entah itu orang tuanya yang hilang, dan itu ya ada bukti-buktinya semua dari foto-fotonya yang dari dulu semua sama. Terus ODGJ-nya juga kenal sama keluarganya gitu. Ya berarti keluarganya gitu. Terus kalau misalkan nggak yakin ya kita nanti tes DNA, biasanya kayak gitu. Oh, sampai tes DNA juga ya? Tes DNA. Ada nggak sih kak pengalaman yang nggak enak, misalnya kayak udah dikembaliin ke keluarganya, dipertemukan gitu, terus keluarganya kayak ada banyak banget. Jadi macam-macam, ada benar-benar mau menerima si ODGJ-nya yang berhasil kita temukan sama keluarganya, ada yang cuek-cuek aja, maksudnya ngapain sih gini, tapi kita nggak masukin media kayak gitu. Oke, baik. Iyalah, jadi kurang enak juga untuk aja dilihat. Iya. Kalau berbicara tentang ODGJ nih ya, menurut kakak gangguan jiwa itu sebenarnya orang-orang ini ada yang emang dari lahir atau emang karena ada banyak masalah, tiba-tiba mereka depresi, terus kehilangan akal tuh gimana? Macam-macam ya? Macam-macam, biasanya kebanyakan depresi. Depresi biasanya ekonomi. Oke. Percintaan juga ya? Percintaan juga, terus rumah tangga gitu-gitu kali ya? Iya gitu. Kalau depresi itu yang lebih bahayanya yang depresi, biasanya kontrol emosinya lebih gak bisa dikontrol. Kalau misalkan yang kayak gimbal-gimbal, kayak ODGJ gangguan jiwa, nah itu yang namanya gangguan jiwa, yang kayak gimbal-gimbal yang gitu, kayak menyeramkan. Nah itu biasanya yang baik-baik tuh, yang gitu. Malahan yang kayak gitu malahan ya, yang gitu, kebalik. Yang kayak agak serem gitu, malahan yang bahaya yang depresi. Nah, kakak pernah nggak sih doing research atau kayak diskusi sama psikolog mengenai hal tersebut? Gimana sih cara nyembuhinnya atau terapinya seperti apa? Jadi biar bisa teman-teman yang lain tahu, mungkin kalau ada keluarganya seperti itu.
kalau psikolog itu kan teman juga banyak psikolog, terus kita sharing gini-gini. Kalau ODGJ itu memang gangguan jiwa ini ya khususnya nggak ada obatnya. Jadi nggak bisa sembuh 100%? Nggak. Kalau walaupun sembuh nggak mungkin 100%. Okay. Paling peran keluarga yang penting banget buat penyembuhan si ODGJ-nya. Contohnya kayak gimana Kak? Lebih detailnya? Ya pendekatannya, perhatiannya gitu, orang-orang terdekat. Seperti itu sih kalau Bang Rian ya kalau misalnya ngedeketin kayak ODGJ yang di jalanan ya seperti itu. Seperti keluarga aja, seperti keluarga biasa. Seperti keluarga Bang Rian sendiri gitu. Kan kamu udah. Iya sih. Ini maksudnya biar langsung dari Kakak ke viewers aku. Iya kan memang ini udah terjun langsung sama Bang Rian. Iya benar. Gimana nih? Pertama tuh. Pertama sih itu kan pertama kan? Iya, pertama banget aku nggak pernah kayak interaksi sama mereka gitu. Dan ternyata baik banget, mereka nggak kayak ngamuk atau gimana, kayak kita ngomong pelan, datang kita bawa makan sama minum ya waktu itu. Dan mereka welcome aja, dia malah ya kayak cuman kayak makasih, pahasan kan? Makasih gitu. Pahasan loh. Itu jangan lupa nonton di channelnya Karya TV. Nanti aku tulis link YouTube-nya di bawah, jadi kalian tinggal bisa klik gitu. Dan alhamdulillah loh pahasan ini banyak ada informasi dari pahasan. Itu namanya pahasan. Oh iya, yang kemarin yang kita upload. Iya. Terus itu kamu pertama gimana tuh? Pertama pas ngelihat pahasan yang menyerang, mohon maaf nih ya. Iya kayak seperti itu, terus banyak lilitan di kabelnya juga. Honestly, aku nggak terlalu gimana sih Kak. Kayak aku berani aja. Kakak tahu kan aku orangnya kayak nggak tahu takut gitu. Kayak aku berani aja dan aku percaya ada Karyan di situ, ada Bunda Monica, ada tim juga yang ya kalau ada apa-apa ada mereka atau enggak sih. Kayak aku ketemu langsung lebih ngikut sih, kayak ngelihat Karyan gimana dulu, baru aku kayak ngikutin gitu. Dan ternyata everything's going well ya. Luar biasa, seru banget. Kalian harus lihat sih. Kalian harus lihat yang belum lihat. Oke. Next question. Siapa aja sih Kak ODGJ yang deket banget sama Kakak? Karena kalau aku lihat dari Instagram nih Kakak tuh deket gitu sama mereka. Maksudnya kayak nggak cuma nolongin, tapi juga jadi temen gitu. Kalau aku lihat kayak Ponsky, terus Sinti yang lebih suka itu Aren Ponsky. Alhamdulillah Ponsky udah ketemu sama keluarganya. Alhamdulillah. Sekarang dia lagi di keluarganya sekarang. Jadi di rumah sama keluarganya. Dan insya Allah nanti kita bikin banyak banget yang banyak yang di komen aku baca kayak Ponsky kemana gitu. Ada nanti pokoknya kita bikin tahun baru sekarang, nanti kita mau tahun baru sama Ponsky di Bandung. Di mana? Pengalengan. Oke, kalau gitu berarti sama Ponsky ya yang paling deket ya. Anyway, kalau dari keluarga Kak Rian sendiri ya, apa sih pendapat mereka tentang hal yang Kakak lakuin, misalnya dari mama gitu atau dari saudara? Yang ngedukung banget pastinya ya. Pernah nggak sih kayak ada rasa khawatir? Ngedukung banget tuh pastinya. Iya, nge-support banget dan gak nyangka banget sih mama, maksudnya bisa Bang Rian bisa bikin video bermanfaat buat banyak orang gitu. Apalagi tentang ODGJ gini, gak nyangka, maksudnya orang-orang kata mama kan jarang banget orang kayak Aryan katanya. Terus kok anak sendiri bisa berani kayak gini? Malah mama pengen terjun langsung. Oh iya? Tapi mama nggak pernah kayak khawatir gitu atau bilang? Nggak ada. Enggak, selama niat kita baik, mama pasti insya Allah. Mama, luar biasa. Aku maksudnya nggak percaya misalnya tentang kayak penyakit. Tapi tetap juga Bang Rian jaga kondisi juga. Betul, karena di masa-masa COVID-19 seperti ini. Corona. Harus banget kita menjaga kesehatan. This it. Iya. Semoga Wandi bisa ini ya, Tante bisa terjun langsung karena Tante belum pernah masuk di vlognya Kakak kan? Belum pernah ya? Udah. Oh udah Sering. Tapi maksudnya ikut bantu ke ODGJ-nya juga gitu? Belum kan? Ya tapi Tante harus jaga kesehatan dulu, kalau udah fit banget baru bisa ikut. Kalau boleh nanya nih ya, aku mau nanya sedikit tentang personal life-nya yang mungkin nggak ditanyain sama orang-orang di talk show manapun. Karyan punya pacar nggak? Atau lagi dekat sama siapa? Atau malah habis putus? Ada jomblo. Siapa yang mau daftar boleh lah. Tuh, udah orangnya baik, berhati mulia, patut dicontoh, public figure. Aduh luar biasa. Jomblo loh guys. Langsung aja ya kalau yang mau DM Karyan, bilang nama, umur, alamat dan lain-lain. Kak, saya udah daftar mau jadi istri kakak, ta'aruf yuk gitu. Oke, one last question nih Kak Aryan. Mungkin bisa sharing nih sama viewers kita, apa sih yang harus kita lakukan kalau bertemu dengan ODGJ? Jangan takut.
jangan tahu maksudnya kalau misalkan kalian jadi suara jadi gini. Gara-gara abis bahas tentang personal life langsung jadi batuk-batuk guys. Enggak. Jadi ini Asep. Kak mungkin bisa sharing nih sama viewers kita, apa sih yang harus kita lakukan kalau bertemu dengan para ODGJ? Jadi ya jangan ditakutin. Kalau misalkan kalian pengen kayak Bang Rian kayak gini, ngasih makan kayak gitu, kalau misalkan nggak yakin sama ODGJ-nya jangan dideketin. Atau nggak kalian cari temen gitu, cari temen terus nanya-nanya ke dia boleh. Intinya ya lihat dulu ODGJ-nya. Iya benar. Harus lihat situasinya dulu ya. Seperti apa, karakter ODGJ-nya seperti apa. Dan kalau karakter ODGJ itu kan macam-macam. Ada yang pendiam, yang ngamuk-ngamuk, terus ada yang lucu, kan macam-macam. Gitu. Makanya hati-hati intinya. Benar. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu harus ngapain, lihat dulu YouTube-nya Karian di Rian TV. Ya benar kan? One very last question nih, Karian harapannya ke depannya apa sih? Kedepannya gitu. Untuk para ODGJ ini juga. Ya kedepannya pengen kayak ODGJ di Jawa Barat ini nggak ada, maksudnya nggak ada yang terlantar di jalanan gitu. Pengennya ya kita bikin yayasan terus memanusiakan mereka gitu selayaknya orang-orang kayak kita, orang normal gitu. Insya Allah dengan cara itu mungkin bisa jadi refleksi buat kesembuhan mereka. Makanya itu ya, lebih situ ya kayak harapannya. Luar biasa Karian, terima kasih banyak. It was very inspiring dan edukatif sekali buat kita semua. Sukses terus buat Karian, sehat selalu, salam untuk keluarga. Amin. Sukses buat Meme. Thank you so much. Makasih kakak udah datang once again. And thank you so much for you guys yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, share, dan semuanya. Dan jangan lupa juga mampir ke YouTube-nya Karian di Rian TV. Anyway, thank you so much and I'll see you in the next video. Bye!